Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriani SPD, saya calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Yuk kita ikuti selanjutnya. Sebelumnya saya ingin merefleksi diri saya. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran mengenai Ki Hajar Dewantara. Jadi, sebelum saya mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya terapkan di sekolah yaitu pembelajaran berfokus kepada ketercapaian materi dan KKM atau di sini mengutamakan aspek kognitif anak. Kedua, guru kurang memahami mengenai karakteristik anak. Ketiga, siswa itu pasif dan motivasi belajarnya sangat-sangat kurang. Keempat, guru guru di sini mendominasi pembelajaran. Dan yang kelima, suasana di kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah yang fokus yang utama dengan guru saja. Saya di sini akan menampilkan proses kegiatan belajar mengajar sebelum saya mengenal modul 1.1 ini. Jadi, sebagai seorang pengajar, saya hanya datang memberikan pelajaran kepada anak, buka buku halaman sekian dan anak hanya mendengarkan. Kita hanya berfokus kepada buku yang satu itu saja, dan kebanyakan kita belum belum memahami gimana karakteristik anak. Jadi mereka tuh berfokus hanya datang, duduk, dengar, dan pulang. Dan jika saya bertanya kepada mereka, anak-anak apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Walau pada dasarnya itu ada anak yang tidak paham. Nah, ini ketahuan pada saat kita melakukan asesmen atau ujian harian gitu kan. Ternyata dia tidak paham, padahal itu baru semalam saya memberikan pelajaran itu dan saya bertanya kepada mereka. Jadi di sini ketercapaian pembelajaran itu tidak terpenuhi sepenuhnya. Perubahan yang saya terapkan setelah saya mempelajari modul ini, saya akan merubah mindset pemikiran saya, di mana pembelajaran itu berpusat kepada anak atau sering disebut dengan student center. Kedua, guru itu bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar, di samping banyak sumber-sumber belajar lainnya dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Dan ketiga, saya sangat menghargai karakteristik setiap anak, di mana setiap menerima pembelajaran itu anak-anak itu berbeda, dari cara mulai dia menangkap pelajaran, cara dia menerima pelajaran, cara dia menulis. Itu setiap anak mempunyai perbedaan yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat jauh gitu kan. Dan saya juga akan merubah perilaku, di mana di sini saya akan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Membuat pembelajaran semenarik mungkin agar motivasi anak itu meningkat semangat. Jadi saya sering dalam melakukan pembelajaran itu, saya sering berintegrasi dengan permainan. Saya campur dengan permainan gitu. Jadi mereka menarik, mereka senang, mereka suka gitu kan. Kemudian sering juga saya membuat ice breaking di sela-sela pembelajaran. Dan saya lebih cermat lebih melihat kemana sih bakat anak. Nah, inilah yang sering disebut dengan kodrat seorang anak. Jadi, setelah saya mempelajari modul ini, saya ingin menerapkan agar lebih baik lagi dan agar bagaimana mencerminkan pemikiran KHD. Jadi ada beberapa yang ingin saya terapkan. Pertama, saya menerapkan sistem AMONG atau sering kita sebut dengan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Selama ini kita menuntut anak supaya selesai. Sekarang kita rubah, kita ingin menuntut anak supaya mereka ketercapaian pembelajaran ini berhasil. Kedua, dengan membuat permainan dalam setiap pembelajaran. Jadi mereka tidak jenuh. Contoh dalam penghafalan rumusan panjang gitu, satuan panjang gitu. Ketiga, saya sering memberikan pembelajaran itu mengutamakan tentang aspek budi pekerti. Dan keempat, saya sering merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melihat peserta di. Saya sering gitu kan membuat sedikit lagu dalam
dalam penghafalan materi pembelajaran. Kemudian dengan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir itu pembelajaran sesuai dengan kodratnya zaman. Jadi kita ikuti perkembangan zaman, kemana, apa sih sekarang lagi booming boomingnya dalam memberikan proses pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ditegaskan sebagai seorang pengajar kita harus menuntun anak. Kedua, pendidikan bukan hanya melihat ilmunya saja, namun perlu menanamkan budi pekerti sejak dini. Budi pekerti sejak dini ini kita terapkan dari mulai hal yang sepele dengan menggunakan kata maaf jika melakukan kesalahan atau dengan menggunakan kata tolong jika seorang anak ingin meminta bantuan kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu pendidikan ini sejatinya hanya berhamba kepada anak. Demikianlah mengenai pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.